Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan ni'matin hamdan yuwaffi yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. La Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى آبائه وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خصوصا نبينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل والملائكة من الملائكة الروحانيين والحافظين والملائكة السابقين والملائكة المقربين. Syahadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahihim jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abi Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'il awliya'i musyafiqatin wa maqalihi fi tabi aba'i syukur pada jenazah Kembalilah wajah ulama ila abidin wa rubal muhaddithin warahmatullahi ila arifin khususan nabiqallah wa syadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li abina wa li ammatina wa li qalina wa li qawmatina wa li musyaikina wa li ustadina wa li qadina wa li ashabina wa li muslimina wa muslimina ya man al-mu'adna al-insi wal jinni khususan ruhina wa hisabina bi auladina syadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim la yaghfiru dzunubal 'azim illal 'azim ya 'azim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'azim la yaghfiru dzunubal 'azim illal 'azim ya 'azim. Astaghfirullahal 'azim min kulli dhanbin 'azim la yaghfiru dzunubal 'azim
إلا العظيم يا عظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم آمين 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 يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masih surat Al-A'la. Qala ta'ala thumma la yamutu fiha wa la yahya. Satu ayat kita pelajari, kita telaah, kemudian mengamalkan. Satu ayat saja, jangan banyak-banyak. Kemudian meningkatkan pada ayat berikutnya. Satu ayat di sini menerangkan tsumma la yamutu fiha wa la yahya, yang artinya kehidupan di akhirat kelak, di neraka, dalam neraka. Tsumma la yamutu, artinya tsumma la yamutu temuli ora mati sapa alladzi yaslan narul kubra. Tsumma la yamutu temuli ora mati sapa alladzi yaslan narul kubra fiha indal nar. Wala yahya lan ora urip sapa alladzi yaslan narul kubra. Memiliki setelah nikono anadawe kanjeng Nabi nalikane diperingati, nalikalane diberi nasihat, niku kudu dilakoni. Wonten tiyang kang memberi peringatan pada kita, ya kita kudu terima kasih, suwun diingataken kan begitu. Diingataken ning wong sapa bae sinten mawon sing ngingataken kula nalikalane kula salah. Indallah wa inda manusia. Sumpamai kita dalam pergaulan atau dalam bertangga, kita melakukan kesalahan terhadap pergaulan dan bertetangga, kemudian anak ngalotakan, kita perlu terima dengan lapang dada, ya, aja diterima. Walaupun nikono wong kang ngingataken kita, walaupun memang katone salah, kita benar, tapi kudu diterima. Sampai ulama ini, siapa sih kono? Imam Ad-Dhahabi Madhabi mengatakan
Tandanya orang yang ikhlas, iya, ada tandanya. Di mana amal-amal yang kita ikhlas atau tidak, ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya orang yang ikhlas di dalam amalnya itu apabila ada orang yang mengingatkan kita, kemudian kita hatinya nggak panas, hatinya menerima dengan lapang, dengan lapang dada. Hati kita kudu lemes, tingatakan ninggung hati kudu lemes aja kas. Sebab bakal kasih hati ya dibeli tingatakan ning nerimane hati karena hatinya lemes. Lah tandane wong ikhlas. Jiku anak ngatakan dua bini kita dewe, kadang-kadang anak kita dewe tentang sholat kita, kadang-kadang pula beli berjamaah, pula ngapus hati komon berjamaah 5 waktu, ternyata kita berjamaah dingatakan nih anak abi sholat jamaah enggak. Lah abi kenapa enggak jamaah? Katanya ngomong ke Sati, aku jamaah 5 waktu kok abi nggak jamaah. Itu kalau nggak menerima berarti kita hatinya ada kesombongan. Tandanya orang ikhlas itu hatinya layin lemes nalikalane anak wong ingat, walaupun kengetaken itu adalah anak. Sampai Imam Adz-Dzahabi mengatakan demikian. Dan tidak menyesal. Ada yang mengingatkan kita, jangan menyesal. Kemudian apa? Kemudian kita mendoakan kepada orang yang mengingatkan kita, walaupun yang mengingatkan itu sebawah kita umurnya atau sebawah kita ilmunya. Itu namanya orang yang ikhlas. Tanda-tandanya wong ikhlas itu artinya lemes nalikalane anak ngir daket hiji. Lalu orang nyesel nalikane anak ngir daket. Teluwe dongakaken maring wong kang inget daket. Domane apa? Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang mengingatkan kita pada kesalahan kita. Jadi setiap ada orang yang mengingatkan kita entah di dunia atau fil akhirat, maksudnya amal di dalam dunia atau amal akhiratnya, maka kita harus menerimanya. Itu tandanya orang yang ikhlas. Kenapa? Karena kalau kita hatinya sedikit aja, mithqala dzarratin min kibr, hatinya ada seberat mithqala dzarratin biji sawi, ada kibr, ada sombong di dalam hatinya sebiji sawi besarnya, itu berarti apa? Bahayanya apa? Kalau diingatkan tidak mau. Diingatkan sama istri, kadang-kadang kita mengelak. Tak masalah dunianya, seumpamanya ekonominya, atau anaknya, atau yang lain-lainnya di dalam urusan keluarganya. Ada yang mengingatkan, kita harus menerima dan mendoakan semoga istriku yang memberikan peringatan pada kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya orang yang menerima apa yang kata Rasulullah SAW, inna fa'ati dzikra, ada manfaatnya adzikra, yaitu pengingat. Dan apabila orang yang tidak menerima diingatkan, maka akan jatuh kita di neraka. Ainarun fid dunya dan ainarun fil akhir. Nah, fid dunya maksudnya bagaimana? Kita kan menyesal kehidupan kelak di dunia apabila ada maka kita sudah menjalankan ketuning kuji.
bahasanya buatan wenten ketun tinggal ada yang beli bongkane beli gelem di alam kagem. Akhirnya rasa iya kenapa mending sadarkan begitu. Kalau nggak sadar pada apa yang dijalankan, ada yang mengingatkan, kita tidak menjadi naudzubillah akan jatuh di neraka. Nerakanya bagaimana? Neraka itu kehidupan yang sangat enggak enak. Neraka itu sangat enggak enak dalam kehidupannya. Di sini digambarkan tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian di jahanam itu orang itu enggak hidup enggak mati. Mau dikatakan hidup tapi seperti orang mati, mau dikatakan mati tapi menjerit dengan ceritanya. Nah, ini ayat ini menerangkan masalah khusus untuk orang-orang kafir akan diberi siksa adab yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelebihan adabnya maka la yahya wala yamut. Awas ya. Karena surga neraka itu punya Allah. Punya Allah. Jangan mengandalkan amal. Kelihatannya amal saya baik, amal saya banyak. Jangan sekali-kali mengandalkan amal. Karena amal di mata Allah Ta'ala itu tidak ada artinya. Balik apa? Balik kita mencari ridhonya Allah, atau mencari thawab ganjarannya Allah, atau mencari terserah Allah. Tinggal pilih. Kata Rabi'atul Adawiyah mengatakan ini, saya beramal baik, kata Baladawi, bukan karena takut akan neraka dan bukan ingin surga, bukan. Saya mengamalkan kebaikan itu apa? Karena lillah, karena Allah. Enggak mengharapkan mandi surga, enggak mengharapkan neraka. Itu serta Allah. Kenapa? Karena wong ning surga itu karena oleh ridhone Gusti, oleh rahmate Gusti, oleh maghfirah Gusti, yang pasti itu. Masya Allah, kan begitu. Neraka jahanam itu akan dihuni oleh siapa saja, banyak, ya. Bukan hanya orang kafir. Wong musyrik akan masuk jahanam. Wong Yahudi akan masuk neraka jahanam. Wong Nasrani akan masuk neraka jahanam. Dan orang Islam, ya, yang sholat, yang ahli ibadah, bahkan demikian. Bahkan ada yang mengatakan seorang wali, ya, di dunia diwalikan oleh orang banyak. Seorang ulama yang diulamakan ke orang-orang banyak, tapi enggak tahu punya sedikit amal yang Allah bentuk, yang Allah murka, maka akan masuk neraka. Jahanam itu tempatnya neraka semua orang, bukan hanya orang kafir, tapi orang Islam di situ ada terdapat pada neraka. Dalam Al-Quran kan Masya Allah digambarkan ada ahli tauhid. Ahli tauhid masuk neraka jahanam. Nah, dia akan ditertawakan oleh orang-orang takut. Kamu waktu hidupnya jadi ulama, waktu hidupnya banyak yang penggemarnya, waktu hidupnya dihormati, ya, banyak santrinya dan sebagainya. Nggak tahu kemudian kita di neraka. Akan diolok-olok sama orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang yang apa? Teman-temannya setan. Loh, ada lagi, kamu katanya dari di dunia menjadi wali. Kata orang kafir. Diwakil orang-orang banyak mengatakan ente wali. Bukan minta doanya, minta apanya, kamu begitu. Enggak tahu, sama dengan kita di jahanam. Kata orang kafir. Kenapa? Neraka
dan surga itu milik Allah. Kenapa orang wali di dunia, ulama di dunia terus neraka? Ada apa di balik ini? Masya Allah. Dalam Al-Quran wa inna jahannama la maw'iduhum ajmain. Wa inna jahannama lan satemene neraka jahannam iku la maw'iduhum yaktine janji-janjine. La maw'idum janji-janjine ning kono apa ya pengikut-pengikute atau tempat-tempatnya setan lan bala-bala setan. Jadi ulama-ulama yang masuk neraka, bahkan wali diwalikan oleh orang banyak di neraka itu adalah termasuk orang yang mengikuti setan. Ada wali masuk sumpamanya Darqatul Auliya. Sebelum Allah menjadikan wali tingkatan Darqatul Auliya. Untuk Darqatul Auliya ada yang sadar. Kalau nggak sadar namanya jadab itu hilang akalnya ya, sehingga nggak tahu apa dan bagaimana. Kalau yang sadar ini bahaya. Yang sadar meninggalkan sholatnya, yang sadar masuk ke diskotik dan minum anggur bersama perempuan-perempuan di situ, sadar. Thariqatul Auliya kadang ada yang sadar tentang Allah tapi amaliyahnya melanggar syariat Islam. Maka jangan tanya bila mana tobatnya belum diampuni Allah Ta'ala, maka calon wali gampangan calon wali ini akan masuk neraka dan kajian jahanam. Atau di neraka itu ada sabatu abwab, la sabatu abwab bin likulli babin minhum juz'am apa la sabatu abwab bin likulli babin minhum juz'am maksud. Masya Allah. Di jahanam itu ada 7 pintu. 7 pintu. Ya, pintunya itu ibaratnya satu mustaqim. Banyak mustaqim. Jalan. Orang yang baru melangkah kakinya, menginjak kakinya, kemudian terpleset. Terplesetnya itu pada bab atau pintu mana? Kemudian di tengah-tengah ada lagi ranjau namanya, terpleset di tengah-tengah. Ada lagi di samping terus sampai 7 tingkatan. Ada selangkah lagi, ya, selangkah lagi ke surga, kepleset, jatuh di neraka. Kenapa? Kena amal-amal kita. Kata seorang ulama, di antara untuk mencegah amaliyah jangan masuk neraka itu menjaga anggota 7 anggota. Karena neraka itu ada 7 pintu neraka. Untuk menjaga apa? Menjaga mata kita. Mata punya mata. Penglihatan kita kemana dan untuk apa dan bagaimana mata kita. Saya ingat ada waliullah, seorang aulia, ya, seorang perempuan namanya Sawana. Sawana itu dulu orang yang masuk, artinya orang yang banyak dosanya dulu sebelum diangkat derajatnya menjadi waliullah. Sawana ini seorang WTS, bukan saya menjelekkan, bukan, tapi ceritakan begitu. Bahkan di tempatnya WTS kudu malam, punya anak buah banyak. Kalau bahasa sebut namanya germo, anak buahnya banyak. Masya Allah kan begitu. Tapi Allah menyadarkan Sawana sehingga menjadi ulama perempuan, dan bukan hanya ulama, seorang sufi, ya, orang ahli sufi, ya,
dan seorang ulama perempuan, sehingga dia angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wali perempuan. Sawana. Artinya, tobat sawana itu dari apa dan bagaimana? Saat sawana punya budak banyak, kan begitu baru kurban. Ada keributan di situ. Sawana mencari keributan dari mana dan apa? Karena ada orang yang mengucapkan kata-kata yang belum pernah didengarkan oleh telinga sawana. Yaitu apa? Subhanallah. Ada orang mengucapkan subhanallah, di telinga sawan terdengar keras. Kemudian suara apa itu? Juga cari. Siapa orang yang mengatakan demikian? Dicari, nggak ada, nggak ketemu. Akhirnya cari lagi, nggak ketemu lagi. Akhirnya dicari lagi. Barangkali ada orang yang meninggal atau orang apa. Karena kata-kata itu belum pernah masuk di dalam sawana. Karena subhanallah itu belum pernah ada orang yang mengatakan subhanallah dan terdengar di telinga sawana waktu itu. Kemudian seorang jalan-jalan, kemudian jalan-jalan ada seorang ulama lagi berdakwah. Kemudian seorang tertarik dengan dakwahnya. Dan dia ikut gulung-gulung di situ. Ulama itu membacakan Al-Quran dengan bacaan yang lantunan suaranya, kan begitu, sampai jantung sawana bocor. Detak sawana itu dari sudah Al-Quran ya mau pingsan. Jantungnya itu berdebar tinggi dan takut pada apa yang dibacakan oleh ulama itu. Setelah itu barulah minta sama Syekh, ya Syekh saya ini mau mempelajari ilmu apa yang sampean baca, dan bolehkah aku ingin bertobat? Kata sawana kepada Syekh, tobat itu yang milik Allah, bukan milik kita bisa. Siapa saja orang yang menjalankan dosa yang besar seperti sawana itu dosanya besar. Ulama nggak tahu sawana siapa. Karena dengar sawana itu seorang germo yang punya anak buah banyak, kan begitu, menjadi tubuh malam terkenal waktu itu. Kata saya, mau dosa yang begitu sawana itu, kalau tobat sama Allah maka tobatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang menangis. Ya saya, semua itu adalah saya. Kata sawana, mana saya? Jadi bagaimana saya dibimbing caranya untuk bertobat? Kemudian saya membimbingnya cara bertobat. Cara pertama apa? Dengan lisan. Saya itu membaca apa? Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adim, la yaghfiru dzunubal adim illa al-adim ya adim. Subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus dibaca. Dengan memperbanyak istighfar itu tandanya orang bertobat secara lisan. Kemudian apa? Hati, tobat hati. Kemudian tobat nasuha. Kata seorang ulama itu, tobat lisan banyak berpikir pada Allah, membaca istighfar dan menangislah tentang dosa-dosa yang diperbuatnya. Kemudian sawana menangis kalau waktu malam, sampai tidak menangis terus sampai pagi, malam lagi nangis lagi, sampai terdengar suara tangisannya. Dan tahu semua orang-orang itu, teman-temannya sawana dan saudara semua tahu semua bahwa saudara nangis malam terus. Akhirnya diberitahu, ya sawana kamu itu jangan menangis terus, takut nanti apa? Nanti matamu akan buta, dan badan kurus seperti itu, jadi makan nggak enak apa? Karena memikirkan apa yang dipikirkan olehmu. Kata saudara dan teman-temannya, sawana nggak bicara apa-apa kecuali pada orang yang mengerti tentang apa dan bagaimana. Itu mendapat pada Allah.
Ya, dengan tobat sama Allah, seorang berkata, saya tidak takut akan mata saya buta karena banyak menangis. Yang kutangisi adalah dosa-dosaku, kata Sawana, daripada nanti hidup di neraka dan mataku akan terbelit atau kemasukan api neraka, akan buta selama-lamanya. La ya wala ya, matanya ada yang matanya copot, kan begitu di neraka. Kemudian pasang lagi mata normal lagi, terus matanya yang nggak bisa menjaga matanya. Wis taubat nasuha itu benar-benar tidak mengulangi lagi. Sudah Sawana baru merasakan tobat berhari-hari, berbulan-bulan aja menangis terus menangis. Saya nggak pernah menangis. Kapan saya menangis? Meratapi dosa-dosa kita. Pernah ente menangis? Pernah belum? Tengah malam menangis, ya Allah, pada tahun itu, jam itu, ya hari itu, tempat itu saya lakukan dosa. Ingat gitu. Tangislah, air mata, teteskan air matamu untuk menghapus dosa-dosa mata. Di antaranya kan begitu. Ada 7 anggota yang menyebabkan neraka. Mata satu pertama, kedua lisan, omongan-omongan, nggak dijaga omongannya. Kemudian apa? Kemudian telinga mendengarkan apa dan apa. Kemudian perut dimasuki makanan-makanannya halal, makanan yang bagian halal, makanan yang dari apa dan bagaimana kerjaan kita. Kemudian kaki kita digunakan untuk apa? Tangan kita digunakan untuk apa? 7 macam anggota indera kalau nggak dijaga maka akan belum masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena neraka jahanam itu ada 7 ada 7 pintu. Yaitu ulama-ulama mengatakan itu pintunya, ya, neraka itu ada hawiyah, ada apa lagi? Neraka hawiyah, neraka jahim, neraka sakor, neraka lago, neraka khutoma, sa'id, dan wail. Di antara orang yang nyemplung jatuh ke neraka, Masya Allah, ada hadisnya itu, ada orang yang nyemplung neraka, terus dia terus nggak pernah jatuh ke asal tempat neraka selama 10 tahun. 70 tahun baru nyampe di neraka. Masya Allah, saking gedenya neraka. Begitu belum dia malam, terus mutar terus sampai ke ujungnya neraka, baru belum jatuh di tempat itu 70 tahun lamanya. Masya Allah, kan itu ujian, kan begitu. Siapakah dia? Ya orang-orang yang Islam yang tidak bisa menjaga di antara 7 anggota tadi, dan juga amal-amal yang lainnya. Ya, ada neraka hawiyah untuk orang-orang yang timbangan amalnya sedikit, punya amal tapi sedikit, yang diterima oleh Allah. Tadi semua amal-amal itu semua ngambil semua dan dihapus kadang-kadang amal baiknya karena satu perbuatan yang Allah murka, akhirnya semua amalan dihapus semua. Maka tidak ada amalan yang ditimbang dengan timbangan yang berat. Supaya timbangannya berat, banyak-banyak membaca tasbih, karena tasbih itu untuk Allah Ta'ala memberikan pada kita supaya ngabot-ngaboti timbangan amal kita. Membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Waktu pagi hapus sekali, waktu malam bacanya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Satu hari semalam satu sekali. Atau tasbih apa saja dibaca, nggak apa-apa. Yang penting banyak-banyak membaca tasbih atau tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau setelah sholat, ya, baca subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar dibaca 33 kali, ya. Tahmid 33, takbir 33, dan tasbih 33 sehabis sholat. Jangan sampai ditinggal. Habis salam diam dulu, membaca tasbih 33 dan tahmid dan takbir 33. Jadi semua hitungannya 90 dan dilengkapi oleh la ilaha wahdahu la syarikalah itu dilengkapi dari 100. Kalau tiap waktu sholat membaca tasbih, tahmid, takbir, maka akan menjadi timbangan amalnya berat. Kelak tadi gak masuk neraka Hawiyah itu tempat orang-orang yang timbangan amalnya ringan. Kemudian neraka yang kedua neraka Jahim, orang-orang musyrik, ya. Tempat orang-orang musyrik itu adalah tempatnya di neraka Jahim. Ada seorang ulama yang musyrik, ada ustadz yang musyrik, ada orang Islam yang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada doa, ya. Doa kita apa? Kan tahu waktu surat apa? Al-Kafirun. Barang siapa yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun menjelang kita tidur, ya, sampai les tidur, baca Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai, terus sampai les tidur, itu bara'atun minasyirki, akan dibebaskan dari syirik, ya. Siapa saja dengan syirik apapun juga, ya, dengan syirik apapun juga, syirik bersekutu dengan iblis, ya, mensekutukan Allah Ta'ala dengan apa duniawiyah, mensekutukan Allah dengan barang-barang antik dan semuanya. A'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mati dalam kesyirikan. Kalau mati dalam kesyirikan, na'udzubillah min dzalik, akan masuk neraka Jahim. Kemudian neraka Saqar. Itu untuk orang munafik, ya, orang munafik. Bagaimana cara kita jangan jadi orang munafik? Yaitu diantaranya doa. Doanya bagaimana? Ya, kita menjelang tidur, sebelum tidur membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barang siapa yang membaca doa atau Qul huwallahu ahad Allahus samad, ya, sebanyak 21 kali sebelum tidur, maka baru abun minan nifaq, akan dibebaskan oleh Allah dari orang-orang dari mati munafik dengan doa. Doa apa saja, mau doa ini, mau doa dengan Al-Quran, atau doa dengan hadis Rasulullah, doa yang lainnya. Atau ya Allah, kan dengan bahasa Jawa, ya Allah, lagi ya aja sampai mati syirik, aja sampai melakukan kesirikan, aja munafik aja sampai belok nempel di badannya kita, munafik aja sampai dengan bahasa kita tak apa. Ya sebagian orang munafikan lagi akan masukkan neraka apa? Neraka Saqar. Kemudian lado. Neraka lado ini untuk orang yang suka mengumpulkan harta. Ada dikumpulkan, ya, jadi orang kaya, sehingga kekayaannya itu, ya, tidak mau bersedekah, tidak mau zakat, padahal, ya, dari semua ekonomi dan zakatnya, dagang kalau memenuhi nisabnya zakat tahun sekali, punya sawah dizakatin, kan punya ternak dizakatin, demikian. Tapi orang itu enggak mau untuk mengeluarkan zakat, enggak mau untuk sedekah, maka akan masuk pada neraka, namanya lado, ya. Kemudian neraka hutomah. Neraka hutomah ini untuk orang yang koleksi harta.
koleksi harta dunia aja banyak, mobil-mobil mewah dibeliin untuk koleksi, mobil-mobilnya mewah-mewah, rumahnya mewah-mewah, ngumpul emas kan begitu, sampai kursinya dibuat dari emas, ya sampai tekonya dibuat emas, apa jadi piringnya, sendoknya terbuat dari emas, mengoleksi barang-barang antik termasuk juga harganya miliaran, ya. Naudzubillah min dzalik. Banyak sekali orang demikian di hidup di akhir zaman, maka kamu masuk neraka. Naudzubillah min hukumah nerakanya. Dan syair ini untuk orang yang memakan harta anak yatim. Masya Allah ya. Kalau yang perempuan ini yang ditinggal suaminya jadi punya anak yatim, hati-hati untuk menggunakan hartanya anak yatim. Dan juga ada yayasan yatim piatu, hati-hati ada sumbangan untuk anak yatim, jangan dimakan. Karena ujiannya ujiannya orang punya yayasan yatim piatu itu ujiannya ada aja. Ada yang nyumbang ini Kang, ini Kiai, ini Pak Ustadz untuk anak yatim. Dan anak sendiri punya anak sakit, punya anak ingin berobat, punya anak ingin beli apa? Pertamanya pinjam dulu uangnya, punya sumbangan anak yatim, nanti dibayar. Nggak tahu, lupa, maka akan masuk neraka. Gara-gara memakan hartanya anak yatim. Naudzubillah min dzalik. Inilah orang-orang yang yang akan terjadi di neraka tadi, yaitu neraka sa'ir dan neraka wel untuk pengusaha-pengusaha yang atau pedagang-pedagang yang licik. Pedagang licik termasuk apa? Masuk ke timbangan, ya timbangannya dikurangi atau apa-apanya yang licik, ya. Kebanyakan orang-orang pengusaha ini licik. Bagaimana caranya kita menjual barang sedikit untungnya banyak, dengan kelicikannya maka kamu masuk neraka, yaitu neraka namanya itulah pintu-pintu neraka. Ada yang begitu nempel kakinya di satu mustaqim jatuh. Kemana jatuhnya? Neraka apa jatuhnya? Tapi kumpul semua pertama kali di neraka jahanam. Kemudian jeblos ke neraka, ada yang ada yang sakor, ada yang lalu dan sebagainya. Naudzubillah min, hanya dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai masuk di neraka. Tapi untungnya bagaimana? Untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau menjadi umat Nabi, yang pasti nggak pasti kan begitu. Ada syafaat, suatu pertolongan Nabi yang orang Islam masuk neraka kemudian mendapat syafaatnya akan lintas, diambil oleh Allah dari neraka, kemudian dimandikan di situ. Ada pemandian khusus bagi orang-orang Islam yang masuk ke neraka. Tapi ini bagi orang Islam yang di neraka itu tidak yahya walaya muti, akan mati di neraka, akan dia disiksa oleh Allah, kemudian menjadi anak, kemudian mati di neraka. Dan juga begini, ya. Ada juga khusus bagian di sini ayat Quran tadi dzumma yamutu wa la yahya, ini hanya orang kafir. Tapi apabila orang Islam karena ada iman di hatinya, ada amal dia sedikit yang terima oleh Allah, tapi karena banyak dosanya nyemplung di neraka, akibatnya disiksa sama Allah dengan siksaan yang pedih, ya, dengan siksaan yang berat. Seberat amalia kita, apa dosa kita pada Allah? Apakah Allah murka pada dosa kita? Apakah Allah di situ tidak mengampuni dosa kita? Bayangkan Nabi Allah Adam
Itu doanya berapa tahun? 200 tahun. Selama bisa menangis terus. Ya, almat bersurat nangis, ingat dosa terus sampai diterima tobatnya sama Allah. Itu amalia-amalianya ulama zaman dulu demikian. Ulama zaman dulu kalau tobat benar nangis. Ya, sampai berapa tahun lamanya? Ada yang 40 tahun ulama-ulama dulu kan begitu. Ada yang berapa hari, berapa minggu, berapa bulan sampai sakit. Makanya melepuh kan begitu sampai keluar bukan air mata tapi darah yang keluar. Karena apa? Dosa-dosanya sampai Allah memberikan ampunan. Ada bentuknya apa? Ilham. Kalau ulama-ulama ya, sebelum diampuni dosanya terus membaca istighfar, minta ampunan sama Allah, artinya dan amal-amal yang bagus seperti tadi Sawana ini. Sawana bukan hanya menangis tapi apa? Rela hartanya budak dan dimerdekakan. Kemudian apa? Enggak tidur, enggak makan. Kalau malam enggak tidur, kalau siang puasa. Dan amalia itu bagus terus ya, menggali amalia solehah supaya diterima taubatnya sama Allah Subhanahu. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan? Gak ada waktu untuk tobat sama Allah. Kadang kita berangsane dia pulang bedosane. Wis istighfar semenjak cukup berangsane. Jangan punya perasaan seperti ini. Dosa kita semakin banyak bukan begitu. Kalau Allah enggak apa Allah bentuk, Allah murka, maka akan masuk ke neraka. Siapa saja orangnya itu. Naudzubillah min dzalik. Wis itu menerangkan apa dzumala ya wala ya, ini hanya orang-orang kafir yang alladzi yasla narol. Itu orang-orang kafir yang tidak menerima nasihat, tidak menerima peringatan dari Kanjeng Nabi tentang Al-Quran, tentang Al-Quran jangan nyembah selain Allah, tentang dan sebagainya. Kalau orang Islam walaupun di neraka, tapi akan diambil oleh Allah. Kalau dosanya sudah dilebur sama Allah di neraka, diambillah orang itu, tapi mati dulu katanya. Ya, jadi di neraka itu apa yang disiksa? Apakah roh atau jasad? Ulama-ulama berpikir dengan pikiran. Ada yang mengatakan yang disiksa di alam kubur, yang disiksa di mahsyar, yang disiksa di neraka itu adalah ruhnya. Kalau ruh tidak mati kan begitu. Tapi ada yang mengatakan bukan ruh tapi jasadnya. Jadi gitu bukan lagi. Ada lagi yang mengatakan ruh dan jasadnya yang akan disiksa oleh Allah. Artinya apa? Karena matanya kan begitu. Mata kita melihat kejelekan, mendapat disiksa matanya. Lisan kita punya kejelekan, disiksa dengan lisannya. Telinga kita, mata kita, telinga kita, perut kita, kaki kita, tangan kaki kita akan menerima siksaan dari Allah apabila kita menjalankan maksiat, menjalankan dosa dan belum minta ampun sama Allah Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Tapi untungnya tak ada syafaat Rasulullah. Kalau kita minta, bagaimana kita minta syafaat Rasulullah? Ya banyak membaca sholawat. Ya, dengan memperbanyak baca sholawat, ya insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan apa-apa yang makruh disengi bisa maruf jangan dia lancar. Saya ingat waktu dulu kan saya kan ngerokok full rokoknya full. Kemudian saya ikut pengajian dalam memperingati Rasulullah Muludan
seorang ulama yang ulama itu pidatonya menerangkan masalah rokok. Kata ulama itu, kalau andai kata Santi masih merokok, takutlah pada Allah nanti akan tidak mendapat syafaat dari Rasulullah. Kata beliau. Kenapa? Karena rokok itu orang yang disengiti oleh Rasulullah. Takutlah akan tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau orang Santi masih merokok. Kata beliau. Kenapa? Karena rokok itu Rasulullah hukumnya makruh atau sengit menggolongkan rokok. Waduh, bisa berat sekali. Dan ada lagi, takut akan mati tidak membawa iman dan Islam. Berat lagi. Nah, ulama-ulama menyatakan ya. Tapi saya artinya terapa? Artinya itu merasakan jantungnya berdetak tinggi dan keringatnya berjatuhan. Waktu itu ada ulama yang mengatakan takut akan tidak mendapatkan surga karena merokok. Jadi saya punya keinginan, ya Allah, saya takut akan besok di kiamat, besok hari akhir, dan takut akan tidak mendapatkan sama sekali. Saya mulai berhenti, ya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kan begitu, rokok lagi, 9 rokok lagi, ya sampai tahun 5 berhenti rokok lagi. Tapi alhamdulillah karena saya semangat untuk tidak merokok dan takut akan tidak mendapatkan Rasulullah atas ajaran apa pidatonya ulama tadi yang mengesam di dalam hati, yang apa yang nempel dalam hati. Jadi saya ingin merubah kehidupanku supaya tidak jadi orang yang merokok. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa berhenti dengan sendirinya tanpa ada penyakit dan tanpa ada apa, karena punya keinginan waktu itu bertahan. Setahun kan begitu, seminggu saya berhenti rokok lagi, sebulan berhenti rokok lagi, setahun rokok lagi, ya berapa tahun lamanya, yang membutuhkan waktu. Tapi alhamdulillah dengan sendirinya kok gampang, nggak sesuai apa yang dulu kita kerjakan. Asal ada kemauan sungguh-sungguh, jangan sampai ada bendunya Rasulullah karena dalam hukum makruh kan begitu. Kencing sambil berdiri, ya, makan sambil berjalan, minum sambil jalan, itu sesuatu yang yang hukum makruh. Rasulullah Muhammad SAW itu sengit wong kang dikono melakukan seperti apa-apa yang dihukumi dalam syariat itu makruh. Jangan kamu laksanakan, jangan kamu berbuat kemakruhan. Ya, itu hanya syariat supaya jangan sampai masuk di neraka abadan abidin. Kita orang Islam akan masuk di neraka gara-gara perbuatan kafir. Kan begitu. Akan mengikuti ajaran-ajaran atau mengikuti tingkah laku ucapannya syaitan, menjadi teman-temannya syaitan. Na'udzubillah min Sadaqallahul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah
العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 آمين 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 يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.